Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, kami kabarkan berita terbaru dan terupdate terkait pengusiran pendeta secara adat karena dianggap menjadi perusuh. Ini merupakan butut panjang kejadian kemarin di Kota Padang, dan sekarang kita akan mendengarkan statement dari perwakilan Ormas yang sudah berkumpul dengan DPRD juga di sana yang menyampaikan statementnya di publik. Baik, kita akan dengarkan dan kita akan lihat sesama karena ini sangat menarik, luar biasa, dan kita akan reaksi juga poin per poin yang disampaikan oleh beliau ini. Silakan ya ikhwah. Poin kita hari ini adalah sikap tegas dari Kapolda kepada perusuh yang bernama Pendeta Fathia Rodaci. Ya. Jadi dengan kasus kemarin itu kita cukup sangat terjatuh sekali, kita indah-indah rasanya, karena orang luar menilai Sumatera Barat ini macam-macam, toleran, jahat, tidak tidak baiklah kepada yang lain. Nanti itu kita tegaskan hari ini, kita mengusir secara adat Pendeta Fathia Rodaci. Itu ya, Pendeta Fathia Rodaci, bukan suku, bukan agama, tapi karena sosok personalnya. Tegas kita kepada kita hari ini seperti itu. Dan ini kita harapkan seluruh unsur pemerintahan, karena ini sudah terbuka sifatnya kepada Presiden, maka untuk itu pada Gubernur dan seluruh unsur penegak hukum, mohon ini diperhatikan dan dihormati keputusan adat ini untuk bisa didukung bersama. Seperti tidak terulang lagi hal yang seperti ini. Ini sudah memilukan kita, kalau tidak ditegaskan nanti akan terulang kembali yang seperti ini. Nanti itulah yang kita inginkan. Kita sudah lihat dari pertama, kita perhatikan mereka beliau mengatakan ya kepada pemerintah, kepada publik, itu bukan gereja. Tetapi jemaatnya mengatakan itu gereja. Dan kita lihat ke dalam memang itu seperti gereja. Berarti dia berbohong pada siapa? Kepada jemaat. Kalau dia berbohong kepada jemaatnya, berarti dia telah membohongi jemaatnya sendiri. Kan tidak bagus tokoh agama membohongi jemaatnya. Atau kalau dia berbohong pada pemerintah, berarti kan dia juga tidak bagus. Berbohong pada pemerintah, berbohong pada masyarakat. Kepada jemaat dikatakan itu gereja, kepada pemerintah dan masyarakat yang lain dikatakan itu bukan gereja. Ini kan hal yang tidak baik, tidak bagus, sehingga menimbulkan kerusuhan. Baik, hemat saya ini merupakan langkah yang sangat tegas demi menjaga ketertiban wilayah, tepatnya di Kota Padang, karena tentunya satu wilayah atau satu tempat itu harus dijaga. Dan pengusiran secara adat, hemat saya, bukan hanya sekedar aturan, melainkan jati diri dan benteng yang melindungi keharmonisan hidup bersama. Kalau misalkan ada seseorang, siapapun dia, apalagi misalkan seorang tokoh, dianggap kemudian menimbulkan satu kerusuhan, maka hemat kami adat punya kewajiban untuk bertindak dalam hal ini. Dan lagi-lagi menurut saya ini nampaknya pengusiran itu bukan tujuan yang utama lah gitu. Karena apa? Siapa sih yang mau warganya harus diusir gitu, atau harus dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah yang lain? Kan tidak, semuanya tidak mau seperti itu. Tetapi kalau misalkan dirasa bikin resah atau hubungan masyarakat tidak baik, maka ini adalah pilihan yang tepat. Intinya lebih kepada menjaga agar suasana tetap aman, tidak berlarut kepada konflik yang terus berkepanjangan. Dan perlu diingat, di Padang itu setahu saya banyak juga gereja ya kafilah. Bahkan hubungan mereka itu sebelumnya sangat harmonis, tanpa ada clash. Bahkan disebutkan belasan bahkan puluhan tahun mereka hidup berdampingan dengan gereja. Jadi ini patut diapresiasi, toleransinya luar biasa. Dan ya sama-sama untuk membangun begitu wilayah tersebut. Namun kalau misalkan ada perusuh kemudian menjadi sebab kejadian kemarin di Padang, maka hemat saya ini sah-sah saja adat dalam ini bertindak. Bahkan ya harus bertindak. Dan setahu saya Padang itu ya menghormati semua agama. Buktinya di Padang ada tempat ibadah non-muslim juga di sana. Jadi menghormati semua pemimpin rohani di sana. Dan siapa saja yang datang dengan niat baik, kemudian datang dengan ramah, ya orang Padang sendiri akan melayani dengan sangat baik juga begitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi lebih baik juga. Dan masyarakat di sana dikenal menjunjung tinggi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Sebuah falsafah yang menempatkan agama dan adat itu
terus berjalan beriringan, begitu ya Pak. Jadi sikap ini membuat Padang tidak hanya ramah bagi warganya sendiri, tetapi juga bagi siapa saja yang masuk ke wilayah tersebut, masuk ke tempat itu, maka mereka akan dihargai dan dihormati. Baik itu agamanya Kristen, baik itu Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, maka akan dilayani dengan baik. Selain itu, orang Padang terkenal dengan rasa solidaritas yang sangat tinggi, kepeduliannya sangat luar biasa. Mereka juga terbuka untuk berdialog, suka bermusyawarah, dan berusaha menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang arif, cara-cara yang baik, cara-cara yang bijaksana. Maka tidak heran jika Padang kerap dipandang sebagai daerah yang menjaga kehormatan, kemudian menjunjung persaudaraan, dan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah perkembangan zaman, ya ikhwah. Dan harus tahu juga, Padang juga memiliki kebanggaan tersendiri. Apalagi kalau misalkan kita melihat ada budaya Minangkabau yang kaya. Mulai dari rumah gadang yang megah, tradisi musyawarah di balai. Semua itu menambah alasan mengapa kota Padang itu dihormati dan dikagumi. Baik oleh masyarakat Nusantara maupun oleh tamu dari luar. Namun setelah kejadian kemarin, menurut Bapak ini tadi bahwa katanya di luar Padang banyak yang kemudian mencoreng nama baik Padang itu sendiri, serasa diinjak dan lain sebagainya. Padahal Padang tidak seperti yang kemudian dituduhkan. Jadi maka dari itu, bila ada seseorang dengan tindak tanduknya dianggap mengganggu ketentraman warga, maka boleh saja adat berhak mengingatkan, menegur, bahkan kalau perlu adanya terjadi pengusiran. Ini hemat saya, sekali lagi, bukan persoalan keyakinan, melainkan persoalan ketertiban dan keamanan bersama, agar kampung tetap damai, masyarakat bisa hidup sejahtera, rukun, damai, dan sentosa. Dan semoga kejadian kemarin itu bisa kita ambil hikmah dan pelajaran, bahwa yang pertama, kota Padang semakin kuat, kota Padang semakin maju, dan kalau misalkan ada orang-orang yang berbuat zalim seperti itu, maka tentunya harus disikapi dengan sikap yang bijak dan dewasa. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap tegas dari Kapolda kepada perusuh yang bernama Pendeta Fatirul Daci. Jadi dengan kasus kemarin itu kita cukup sangat terjatuh sekali, kita diindak-indak rasanya, karena orang luar menilai Sumatera Barat ini macam-macam, intoleran, penjahat, tidak tidak baiklah kepada yang lain. Nanti itu kita tegaskan hari ini, kita mengusir secara adat Pendeta Fatirul Daci.